segini. Sekilo. Oh, 7. Oh, ini sudah matang, sudah enak. Kalau dengan berani coba. Nah, kalau di Jogja makan apa kira-kira ya yang agak sensasi pedas ini pas. Ya. Sejak tahun 1969, Bo Marto yang tinggal di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta telah membuat olahan mangut lele. Bo Marto awalnya menjajakan olahan makanannya keliling hingga ke kota Yogyakarta. Namun dalam perjalanannya, mangut lele Bo Marto telah dikenal dan menjadi olahan legendaris dari Bantul. Pagi ini saya di Bantul, Yogyakarta. Saya penasaran ini nih. Ada mangut lele dapur asli. Kita coba lihat dapurnya dulu ya. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatannya, saya harus meminta izin kepada Poniman, putra generasi kedua Bo Marto yang mengelola olahan mangut lele bersama saudaranya. Ya, Masuk lorong-lorong ini ya Pak ya? betul ya, pokoknya mau makan lele aja susah sekali. Oh, ini ya, dapurnya jelempit di ini sini. dapur legendnya legendaris Mbok Marto ya, ini ya, Mas jadi ya. memang masih ori ya, Ya, pakai monggo kayu ini. bakar Betul. seperti ini. Ya. Ini masaknya di sini semua berarti? Di sini semuanya, Di sini kecuali semuanya. nanti pengasapan lele. Setelah mendapatkan izin, saya langsung menuju ke tempat pengepul lele segar yang setiap hari memasok lele untuk diolah menjadi mangut. Pada hari biasa, mangut lele dapur asli Mbok Marto menghabiskan 50 kg lele segar. Dan pada hari libur, kebutuhan lele mencapai lebih dari 100 kg. Nah, ini. Rotok gigu. Ini, aduh. Ini, nah itu. Tak matiin dulu. Nggak usah. Ini lele yang dipakai itu ukurannya sekilo berapa? Isi 7. Oh, sekilo isi 7. Jadi sekilo isi 7 lelenya kurang lebih besarnya segini-gini nih. Nah, ini ya. Lelenya gedenya segini. Yang dipakai buat mangut ya, sekilo. Oh, isi 7. Dari tempat pengepul, lele selanjutnya dibawa ke tempat pengolahan. Tahap pertama, pengolahan dilakukan dengan menusuk lele dengan menggunakan tusukan yang terbuat khusus dari pelepah daun kelapa. Setelah semuanya ditusuk seperti ini, selanjutnya dibersihkan bagian perutnya dan dicuci sampai bersih. Lele terus ditusuk pakai ini, pakai pelepah. Ini kan pelepah pisang nih, nanti. Kelapa. Iya pelepah kelapa. Pelepah pisang. Ini ditusuk pakai pelepahnya kelapa, ini udah jadi seperti ini. Kotorannya sudah dibuka, dibersihkan. Nah, ini udah siap untuk ke tahap selanjutnya. Proses penusukan dilakukan lebih awal karena agar lebih mudah. Jika posisi lele sudah dibersihkan bagian perutnya, proses penusukan akan lebih sulit. Proses penusukan dengan menggunakan batang pelepah daun kelapa ini dilakukan agar pada saat proses pengasapan lebih mudah dan lele akan tetap berada pada posisi lurus, tidak melengkung. Udah bersih, langsung kita bawa ke tempat pengasapan. Pengasapan. Nah, ini asapnya udah. Untuk proses mengasap lele menggunakan serabut kelapa. Proses pengasapan lele ini juga tidak diperbolehkan sampai keluar api, melainkan hanya menggunakan bara yang ditimbulkan dari pembakaran serabut kelapa. Asapan ini yang menentukan rasa ya ini Mas. Oh, Ya, gitu. ini semakin asapnya semakin banyak keluar, nanti rasanya semakin jos. Ya, Si yang buat ngasap pakainya. serabut kelapa ini namanya. Oh, gitu. Ya, ini serabut kelapa. Oh, pakainya harus pakai Ini- serabut ya, kelapa. Ini kita impor dari Kebumen ini sekarang. Nah, tusuknya itu dari pelepah kelapa. Oh, ini tusuknya yang ini. masih hijau itu. Kenapa dan harus pakai ini? Ya, nggak pakai bambu kenapa ya? Beda dengan bambu. Kalau bambu itu nanti saat diasapin kayak gini keluar minyak, tapi minyaknya agak pahit. Oh. Nanti di lelenya nggak enak. Oh. Tapi kalau ini keluar minyak, sama-sama keluar minyak, tapi kalau ini minyaknya manis.
Proses pengasapan lele ini bertujuan untuk menentukan rasa dan untuk mengawetkan. Untuk mencapai kadar air 15-20%, proses pengasapan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Untuk memastikan seluruh bagian lele matang dan terkena proses pengasapan, lele harus dibolak-balik sampai 4 kali seperti ini sampai benar-benar seluruh bagian lele matang. Ya luar biasa, ini bisa buat gurah mata. Kita nggak harus bersedih ya Pak ya. Iya, betul. Nggak harus bersedih tapi kita bisa keluar air matanya. Semakin prosesnya semakin pedih, rasanya nanti semakin. Wah. Setelah menunggu dan membolak-balik lele kurang lebih 1 jam 15 menit, lele sudah terlihat matang. Seluruh bagian lele sudah berubah warna dan sudah mengeluarkan aroma asap yang menggugah selera makan. Sudah merata, ya ini sudah bisa dimasak untuk dimasukkan ke bumbu mangut. Oh, bumbu Ya, mangut, tapi ini sudah matang. Oh, ya? ini sudah matang, Wah, sudah enak. saya Kalau tes, jangan berani saya tes. coba dites ya. Kalau berani Wah. panas lah. Wah. Ya. Nah, gimana Oh, rasanya? ini udah. Ini belum dikasih apa-apa saja ya bumbunya ini, tapi aroma dari asapnya terus. Wah, lihat nih. Wah. Gempi itu, ya. Gempi ya. Iya. Jadi rasanya Setelah melakukan proses yang cukup pedih, sejumlah lele telah selesai melalui proses pengasapan. Sebelum dibawa ke dapur, tusuk yang terlalu panjang harus dipotong terlebih dahulu seperti ini. Proses pemotongan ini dilakukan agar pada saat nanti lele dimasak dimasukkan ke dalam bumbu mangut tidak terlalu panjang. Lele yang sudah diasap matang dan bagian tusuknya sudah dipotong, selanjutnya langsung dibawa ke dapur untuk diolah ke tahap selanjutnya. Setelah selesai menyiapkan lele asap, tahap selanjutnya tinggal proses menyiapkan bumbu mangut lele. Ada apa saja bumbu rahasia mangut lele Mbok Marto yang legend itu? Ini bocoran bumbu dan proses pengolahan bumbunya. ada macam-macam ya tekniknya, misalnya kayak cabai harus direbus itu, nanti direbus di sana itu direbus itu. cabainya direbus. Terus kalau yang ditumbuk ini Ini bawang merah, bawang putih sendiri nih, dicampur dulu. oh Kayak gini, terus nanti ditumbuk, dihaluskan Iya. seperti ini. ya. Terus ini yang bentuk suntinya nanti ini. Oh, Ada 3 tahap dalam menyiapkan bumbu. Pertama, bawang merah, bawang putih, dan kemiri ditumbuk jadi satu seperti ini. Kemudian untuk kencur dan sunti juga ditumbuk jadi satu. Sementara untuk cabai pedas dan cabai merah direbus sampai empuk kemudian diulek seperti ini. Cukup ribet juga ya tekniknya. Setelah seluruh bumbu sudah siap, selanjutnya proses memasak. Bumbu yang sudah saya siapkan ditumbuk dan dihaluskan. Selanjutnya secara bertahap dimasukkan ke dalam wajan seperti ini. Meski saya tidak berpengalaman masak, kali ini saya mendapat arahan langsung dari juru masak dapur Mbok Marto yang sudah puluhan tahun membuat olahan mangut lele. bumbunya tak oh ini bumbunya nih, ini yang tadi sudah saya teplok ya, saya ini udah masukkan ke sini. Wah, ini bumbunya mantap. Ini cabenya yang tadi sudah direbus, sudah masuk sini lagi. Setelah seluruh bumbu dimasukkan, selanjutnya tinggal ditambahkan gula merah seperti ini dan pada bagian akhir masukkan santan seperti ini. Selanjutnya, bumbu yang sudah dicampur dalam wajan dibiarkan dimasak sampai matang. Biar cepet mateng, kayunya tambahin lagi. Wah, ini. Setelah bumbu matang, tahap selanjutnya tinggal memasukkan lele asap ke dalam bumbu mangut. Untuk memasak mangut lele diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Tujuannya agar bumbu mangut benar-benar meresap ke dalam daging lele asap. Setelah dimasak kurang lebih 1 jam, lele selanjutnya dipisahkan dengan kuah. Tujuannya agar lele tidak terlalu lunak dan hancur. Ini cemplungin di sini terus 1 jam kurang lebih sampai bumbunya meresap masuk ke dalam tulang-tulangnya. Selain menjual menu utama mangut lele Mbok Marto, tempat ini juga menyediakan berbagai olahan makanan lain yang bisa dijadikan alternatif. Di antaranya ada garang asem, ayam kampung bacem goreng, opor ayam kampung, bacem jeroan sapi, burung puyuh, dan ikan manyung.
Ini juga penyajiannya ini ya, nggak pakai harus dipindah kemana ya, di sini nih. Di sini aja, cuman dipindah aja kan, di mana nanti dipindah dituangkan di dasaran ini. Oh, ya gitu. di dasaran ini. Jadi ya, orang datang ke sini langsung prasmanan, ambil sini, piring. ambil piring sini ya. Iya. Ambil piring sini, begitu udah ambil piring, ini nasi. Oh. Nah kemudian berputar, silahkan milih. Berapa Pak seporsi? Seporsi itu jadi nasi, lele, gudeg, krecek, opor tahu tempe, kemudian lalapan sama oseng daun pepaya itu 30.000. Oh. Itu bebas ambil, mau nambah 3 kali nggak akan dihitung, kecuali nambah lele baru dihitung lagi. Oh. Menjelang jam makan siang jam 12, Mangut Lele Mbok Marto mulai dipadati pelanggan. Tempat makan ini tidak hanya menjadi langganan warga lokal di sekitar Yogyakarta, kini pelanggan Mangut Lele Mbok Marto dari berbagai daerah seperti Jakarta, bahkan luar pulau. Bahkan beberapa artis dan pejabat tinggi juga terlihat pernah datang dan menikmati Mangut Lele Mbok Marto. Ini udah mulai jamnya makan siang sampai antri ini di jalur ya Pak ya. Dari mana ini Pak? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Udah pernah ke sini sebelumnya? Yang kedua ya? Yang kedua. Oh yang kedua, ketagihan berarti ya. Apa sih yang bikin itu Pak? Bikin apa Bu? Pedesnya? Mangutnya, pedesnya. Setelah mengikuti proses pengolahan mangut lele yang cukup panjang, tiba saatnya saya mencoba olahan mangut lele. Kalau di awal saya sudah mencoba lele asap yang belum diberi bumbu, kali ini saya mencoba lele asap yang sudah diberi bumbu mangut. Rasanya manis dan pedas. Kalau di daerah Jogja itu kan khasnya biasanya manis, Ya, olahan ya, masakannya. ya, ya. Nah kalau di Jogja terus bingung makan apa kira-kira ya yang agak sensasi pedas, ini pas. Ya. Jadi mangut lele ini sensasi manis dan pedasnya itu Ada ya. dapat sekali. Robi Sofwan Amin, Prabowo Kusartoyo, Bantul, Jogja.